Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel Fahmi Dev. Ketemu lagi bersama saya Fahmi. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang payload CMS. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, kita membahas tentang payload config, di mana payload config ini adalah seluruh konfigurasi dari payload kita atau aplikasi kita. Kita sudah membahas ini. Kali ini kita akan membahas collection. Apa itu collection? Collection di dalam payload adalah representasi dari tabel kita. Secara default, ketika kita membuat sebuah project payload sudah menyediakan contoh dua collection. Yang pertama users, yang kedua media. Kalau kita lihat di media ini, di sini digunakan untuk mengupload file kepada sistem kita. Kemudian yang kedua users di sini digunakan untuk autentifikasi agar kita bisa masuk ke dalam dashboard admin control panel. Kali ini kita akan membahas collection ini. Seperti yang bisa kalian lihat di dalam collection selalu kita menggunakan tipe collection config. Karena collection ini ada representasi dari tabel kita di database, maka kita bisa melihat bahwasanya di sini ada fields yang harus kita isi untuk mendefinisikan kolom-kolom yang ada di database kita. Selain itu, ada slug di sini. Mungkin yang baru tahu agak bingung bahwa slug itu apa. Slug ini sebenarnya adalah kalau sederhananya slug ini merepresentasikan dari tabel kita. Kita akan coba untuk membuat satu collection yang dinamakan contohnya task lah atau tugas ya. Task. Di sini kita bikin seperti ini, kemudian kita mendefinisikan export const task, kemudian collection config seperti ini. Kemudian di sini akan ada error bahwasanya setiap collection config ini memiliki dua atribut yang harus diisi. Yang pertama adalah slug, kita isi dengan task, kemudian fields. Nah, secara sederhana dua field ini wajib diisi untuk collection config. Di atribut field kita mendefinisikan kolom-kolom apa saja yang nanti akan disimpan di tabel kita. Contoh di sini kita akan mendefinisikan kolom title misalnya. Maka kita akan menulis seperti ini. Title, name-nya apa, name kolomnya, kemudian type-nya apa. Type-nya adalah text misalnya, seperti ini. Kemudian kita juga pengen memberikan deskripsi apa. Name, description, kemudian types-nya kita kasih dia text area. Di sisi lain kita juga pengen memberikan flag atau memberikan flag bahwasanya task ini sudah selesai apa belum. Maka kita memberikan kolom yang namanya contohnya is done. Type-nya kita kasih check misalnya. Checkbox. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini cara mendefinisikan collection config secara sederhana ya. Kemudian, tugas selanjutnya adalah kita meregisterkan collection ini kepada collection config. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada atribut collection di mana
dia akan menyimpan semua collection yang sudah kita definisikan, dan payload akan menghandle semua proses migrasi dari aplikasi kita. Contoh, kita masukkan collection yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu adalah task. Kemudian ketika kita menjalankan aplikasi kita, npm run dev, kita lihat sebelumnya ya, di sini kita tidak menemukan ada tabel task. Ketika kita mengenter admin panelnya untuk login, maka akan terjadi proses migrasi. Nih, pulling from schema database. Kemudian oke, kayaknya sudah selesai nih. Kita coba refresh lagi. Oke, di sini sudah otomatis payload membuat sebuah table namanya task. Oke, kita akan masuk ini. Oke. Ketika kita masuk ke dalam admin control panel, maka di sini akan secara otomatis keluar option untuk melihat table dari task. Kita lihat di sini, kita bisa melakukan create, misalnya title-nya mengerjakan tugas ngoding, JavaScript, save. Oke. Jadi kita sudah memiliki satu tabel namanya task berserta admin panel yang bisa melakukan edit, melakukan operasi read, update atau delete daripada task itu sendiri. Gitu. Oke. Seperti itulah dasar dari collection config. Tidak hanya itu, di dalam collection config ini sebenarnya memiliki beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk memudahkan pembuatan aplikasi kita. Contohnya, di sini kita bisa melakukan, di sini payload sudah menyediakan namanya soft delete, misalnya trash. Ketika kita mengisi trash ini true, maka sudah otomatis payload ini menyediakan option atau fitur soft delete kepada aplikasi kita. Oke. Kita contoh aja ya. Oke. Biasanya ketika melakukan migrasi, payload sedikit ada errornya ya ini. Bentar. Oke, kita coba cek lagi. Oke. Oke. Coba lagi di task. Oke, nah di sini sudah ada soft delete fitur, yaitu adalah kita bisa mendelete aplikasi kita secara soft delete, dan ya seperti yang kita tahu bahwa soft delete kita bisa merestore ulang data yang kita sudah hapus. Contohnya seperti ini, confirm, maka di trash itu ada. Ini adalah salah satu fitur dari collection config yang sangat memudahkan kita dalam membuat aplikasi. Selain itu, banyak juga fitur-fitur yang ada di fields. Contohnya, di field ini kita bayangkan dia seperti kolom ya, kolom dalam sebuah tabel. Maka di sana ada pula flag untuk unique, bahwasanya title harus unique misalnya. Kemudian atau required. Ketika di required true, maka kolom ini tidak boleh kosong. Kemudian ada juga default value, misalnya default value-nya tidak ada title, seperti itu.
Oke, kita refresh lagi. Oke. Kita coba. Nah, ini tidak ada title. Ada juga kita bisa mengganti dari title ini. Kita misalnya nggak pengen menggunakan title sebagai judulnya, labelnya. Kita juga punya di sini atribut label judul misalnya. Seperti ini. Maka secara otomatis dia akan berubah menjadi judul. Misalnya di sini labelnya sudah. Oke, maaf. Sudah. Nah, di sini sudah. Oke. Kemudian selain itu, Pilot ini juga menyediakan option untuk localize, di mana localize ini berisi value boolean seperti ini. Jika kita mengisi value ini sebagai true, maka Pilot akan memberikan option pada kita untuk mentranslatekan satu kolom ini. Seperti itu. Kita akan mengupas lebih dalam di video selanjutnya. Seperti itu adalah dasar-dasar dari collection config. Kita akan berjumpa lagi di video sebelumnya. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya mendapatkan notifikasi dari channel kami. Terima kasih.